Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lioni, NIM 22234009, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang artikel yang saya bikin, yaitu mengenai kajian literatur, peran perpustakaan dalam meningkatkan kualitas dan literasi informasi. Yang pertama yaitu mengenai abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran perpustakaan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan literasi informasi di era digital dengan menggunakan metode studi pustaka. Penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku, artikel, jurnal, dan laporan penelitian yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perpustakaan ini berkontribusi secara signifikan dalam mendukung proses pendidikan dengan menyediakan akses ke sumber belajar yang beragam dan memfasilitasi pelatihan literasi informasi. Yang kedua yaitu mengenai pendahuluan. Kajian ini membahas pentingnya literasi informasi di era digital sebagai kemampuan mencari, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi dengan bijak untuk mendukung pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Perpustakaan ini berperan vital sebagai pusat pembelajaran, sumber informasi, dan pendukung literasi informasi dengan membantu masyarakat mengidentifikasi dan memanfaatkan informasi secara efektif. Pustakawan ini memiliki tujuan penting dalam mendidik pemustaka melalui pelatihan dan program literasi. Menjadikan perpustakaan itu bukan hanya sekedar tempat penyimpanan buku, tetapi juga pusat pengembangan keterampilan informasi. Dengan koleksi yang relevan dan fasilitas yang modern, perpustakaan itu mendukung pembelajaran sepanjang hayat dan meningkatkan keterampilan masyarakat dalam menggunakan informasi untuk memecahkan suatu masalah. Yang ketiga, mengenai kajian teoritis. Perpustakaan ini memiliki peran penting dalam pendidikan dan literasi informasi sebagai pusat sumber informasi, pengembangan literasi, dan dukungan pembelajaran. Sebagai pusat informasi, perpustakaan ini menyediakan akses ke berbagai sumber belajar, menjembatani kebutuhan pengguna, dan memberikan pelatihan untuk memanfaatkan sumber daya secara efektif. Dalam pengembangan literasi informasi, perpustakaan ini meningkatkan kemampuan pengguna mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi melalui program pelatihan, terutama di era digital. Perpustakaan juga mendukung pembelajaran formal dan non-formal dalam menyediakan sumber daya sesuai kurikulum, ruang belajar, dan program peningkatan keterampilan. Selain itu, perpustakaan mendorong minat baca dengan menyediakan bahan menarik, fasilitas nyaman, dan teknologi pendukung, membantu budaya membaca di masyarakat. Yang keempat, mengenai metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan mengumpulkan literatur relevan dari sumber seperti buku, artikel, jurnal, dan dokumen resmi yang diperoleh melalui database akademik seperti Google Scholar dalam rentang tahun 2014 sampai 2024. Data dianalisis menggunakan metode analisis isi untuk mengidentifikasi poin utama tentang peran perpustakaan dalam pendidikan dan literasi informasi, termasuk penyediaan sumber belajar, dukungan pembelajaran digital, dan pelatihan keterampilan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran perpustakaan dalam mendukung pendidikan dan literasi informasi serta memberikan saran untuk meningkatkan layanan perpustakaan di era digital. Hasilnya diharapkan menjadi acuan pengembangan perpustakaan di masa depan. Hasil dan pembahasan dari materi itu, yang pertama mengenai peran perpustakaan dalam pendidikan dan literasi informasi. Perpustakaan ini berfungsi sebagai pusat sumber daya akademik, menyediakan buku, jurnal, dan koleksi non-cetak, serta mendukung pembelajaran formal dan non-formal. Peranannya berkembang dari tempat penyimpanan informasi menjadi pusat pembelajaran aktif yang juga menawarkan layanan digital seperti akses ke sumber daya online dan pelatihan keterampilan informasi.
Yang kedua yaitu mengenai literasi informasi dan peran perpustakaan. Literasi informasi ini sangat penting untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analisis. Perpustakaan meningkatkan keterampilan ini melalui pelatihan dan pengembangan koleksi sumber daya yang mendukung proses pembelajaran. Proses literasi informasi, workshop, dan seminar memperkenalkan cara mengakses dan menggunakan informasi dengan bijak, penting terutama di era digital yang penuh dengan informasi yang beragam. Yang ketiga yaitu mengenai tantangan dan peluang. Perpustakaan itu menghadapi tantangan yang besar dalam mengikuti perkembangan teknologi, seperti kesulitan modernisasi, keterbatasan akses teknologi, dan rendahnya literasi digital. Namun, peluang kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan teknologi dapat memperbaiki layanan perpustakaan, kerjasama dengan universitas dan organisasi internasional, serta pelatihan untuk pustakawan dapat mempercepat transformasi perpustakaan menjadi lebih digital. Yang keempat yang mengenai transformasi peran pustakawan. Pustakawan kini berperan sebagai pendidik dan fasilitator literasi informasi dengan tanggung jawab untuk membimbing pengguna dalam mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif. Pustakawan perlu memiliki keterampilan teknologi dan memahami sumber daya digital untuk mendukung pengembangan keterampilan literasi informasi masyarakat. Yang terakhir yaitu mengenai penutup. Di dalam penutup itu pasti ada kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan dari artikel saya yaitu perpustakaan itu mendukung pendidikan dan literasi informasi di era digital yang menyediakan layanan digital seperti e-book, data, dan database online. Literasi informasi menjadi kunci untuk mengelola informasi secara efektif. Namun, tantangan yang terkait infrastruktur dan sumber daya manusia masih ada. Nah, sarannya, perpustakaan harus mempercepat digitalisasi, kolaborasi, dan layanan, mengembangkan program literasi informasi, dan berkolaborasi dengan lembaga pendidikan serta komunitas. Pustakawan perlu meningkatkan kompetensi, teknologi, dan literasi digital. Selain itu, perpustakaan diadakan promosi literasi informasi untuk membangun budaya membaca dan belajar. Nah, itulah hasil presentasi artikel saya. Jika ada lebih atau kurangnya, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.